Dulu orang tua kita sering berkata, kerja yang rajin, nabung, nanti juga bisa beli rumah. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi coba lihat sekarang. Seorang fresh graduate dengan gaji mungkin antara 4, 5, sampai 7 juta rupiah harus menghadapi harga rumah yang naik berkali-kali lipat. Setiap tahun tanah semakin mahal, DP semakin besar, cicilan semakin panjang, belum lagi biaya hidup yang terus membengkak. Di media sosial banyak anak muda berkata, punya rumah itu cuma mimpi generasi orang tua, generasi kita cukup ngontrak. Pertanyaannya, benarkah keadaan sudah seburuk itu? Atau sebenarnya ada sesuatu yang tidak pernah diajarkan kepada kita tentang cara memiliki rumah? Hari ini kita akan membongkar sebuah kenyataan yang mungkin akan mengubah cara pandang kita terhadap impian memiliki rumah. Bayangkan, ada seorang pemuda, katakanlah bernama Imam, berusia 25 tahun. Setiap bulan, dia mulai menerima gaji pertamanya di angka 4, lalu naik lagi menjadi 5 dan naik lagi menjadi 6. Setelah dipotong kos, makan, transportasi, internet, dan membantu orang tua tentunya, uang yang tersisa bahkan tidak sampai 1 juta rupiah. Di sela pekerjaannya, Imam sering membuka aplikasi properti. Setiap kali melihat harga rumah, dadanya terasa sesak. Rumah sederhana di pinggir kota saja sudah menyentuh angka 300 hingga 400-an juta rupiah. Dalam hati dia menghitung, kalau menabung 1 juta setiap bulan tanpa dipakai sama sekali, dia membutuhkan belasan hingga puluhan tahun hanya untuk uang muka. Belum lagi harga rumah yang terus naik setiap tahun. Semakin lama dia menabung, semakin jauh pula rumah itu berlari meninggalkannya. Akhirnya Imam mulai percaya bahwa rumah bukan lagi kebutuhan, tetapi kemewahan. Yang membuat keadaan semakin rumit bukan hanya harga rumah. Di media sosial muncul gaya hidup yang perlahan menggerogoti masa depan. Ganti gadget setiap tahun, nongkrong setiap akhir pekan, liburan demi konten, hingga cicilan barang-barang konsumtif yang terlihat kecil tetapi menghabiskan ruang finansial. Banyak anak muda merasa uangnya selalu habis, padahal sebagian besar habis untuk mempertahankan gaya hidup, bukan membangun aset. Di sisi lain, mereka mulai menyalahkan keadaan, menyalahkan ekonomi, menyalahkan harga properti. Padahal tanpa sadar, keputusan-keputusan kecil setiap hari ikut menentukan apakah impian rumah semakin dekat atau justru semakin menjauh. Tapi kemudian Imam bertemu seseorang yang mengubah cara berpikirnya. Seorang konsultan properti. Dia berkata, masalahnya bukan karena kamu miskin, Mas. Masalahnya karena kamu menunggu sampai merasa mampu baru mulai mencari rumah. Kalimat itu membuat Imam terdiam. Ternyata banyak orang berhasil memiliki rumah bukan karena mereka kaya lebih dulu, melainkan karena mereka memahami strategi, memanfaatkan program KPR yang sesuai, memilih lokasi berkembang, membeli saat harga masih masuk akal, tidak menunda-nunda niat, juga menabung sekecil apapun, dan yang paling penting menyesuaikan kemampuan sejak dini. Imam baru sadar, rumah bukan sekedar soal uang, rumah juga soal waktu,
Semakin lama menunda, semakin mahal harga yang harus dibayar. Beberapa tahun kemudian, Imam memang belum berubah menjadi orang kaya, tetapi ia sudah memegang kunci rumah pertamanya. Rumah itu tidak besar, tidak mewah, bahkan lokasinya masih di lokasi yang berkembang. Namun setiap bulan cicilan yang ia bayarkan perlahan berubah menjadi aset miliknya sendiri. Bukan sekedar uang kontrakan yang hilang. Dan saat teman-temannya masih berkata bahwa rumah mustahil dimiliki, Imam justru mulai membangun masa depannya sedikit demi sedikit. Dia sadar rumah pertama bukan tentang gengsi. Rumah pertama adalah langkah awal menuju kebebasan finansial. Jadi, apakah generasi muda masih mampu membeli rumah? Jawabannya jelas masih bisa. Tetapi caranya mungkin tidak lagi sama seperti generasi orang tua kita. Yang membedakan bukan hanya besar gaji, melainkan keberanian mengambil keputusan lebih awal, kemampuan mengatur prioritas, dan memilih properti yang tepat. Jangan menunggu merasa sempurna untuk memulai, karena harga rumah tidak pernah menunggu siapapun. Pertanyaan terakhirnya adalah, kalau hari ini kamu belum membeli rumah, apakah itu benar-benar karena harganya terlalu mahal? Atau selama ini kamu belum menemukan strategi yang benar? Di episode berikutnya kita akan membahas satu pertanyaan yang jauh lebih mengejutkan. Mengapa banyak orang justru gagal membeli rumah bukan karena uangnya kurang, tetapi karena melakukan satu kesalahan fatal yang hampir semua orang anggap sepele.